Kan Tenggelam, mohon maaf. Iya, sinyal saya jelek. Di Kupang lagi Tenggelam, mohon maaf. sinyal semua. iya, sinyal saya lanjut. jelek. Di Kupang lagi jelek nih sinyal semua. Sinyal jelek. Iya, Saya sudah ke depan, sinyal ke saya juga belakang, ini. sinyal jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz bisa harus cari Assalamualaikum rokok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah, sinyalku. Ada kak, ada. Ada Bang Bams ya di bawah ya? Tanyakan, silakan. Ada kak, ada. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ian, ya. Di bawah Izin dulu Abanda. Ada Tentang Bambang sholat. di bawah, ada juga Ustaz Hasan. Saya biar di bawah dulu, nanti kalau ada data yang mau di ini baru saya bisa bantu dari bawah, bisa. Oh baik. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Hasan narsum di sebelah deh kayaknya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ikan goreng di sini. Kalau begitu berarti betul tadi itu bang ikan goreng di sini. Yang komal satu. Allah sudah jelek banget ya. Yang komal satunya kan Bang Ramli ya, Bang Ramli. Ustadz Hasan ininya narsumnya. Iya lanjut Ustadz Betul. Iya lanjut Ustadz Nurdin lanjut Ustadz. mungkin ada pertanyaan. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Tes 1 2. Saya rasa belum ada Pak Ustaz. Tes 1 2 1 2. Suara saya dengar ya? Masuk Pak, masuk. Masuk Pak. Dengar Saya Ustadz, rasa- Dengar dengar. suara saya? Masuk Pak, masuk. Aman Ya, Ustadz. sinyal ya. Tes. Dengar suara saya? Tes. Dengar suara saya? ada Ustadz aman. Halo? Lanjut Ustadz. Ada Ustadz. Ada Ustadz aman. Lanjut Ustadz. Duh. Ada yang dengar suara saya? Ada Ustadz, silakan lanjut. Ada yang dengar Iya, suara lagi saya? merah sinyal. Ada Ustadz. Silakan Bagus, lanjut Ustazku Ustadz. masih ganteng suaranya Ustazku. Silakan. Tentang sholat. Ya, enggak. Barangkali ada pertanyaan tentang sholat karena betapa pentingnya Kemarin yang saya terangkan dari mulai takbiratul dari mulai awal kemarin yang saya terangkan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Kira-kira ada yang mengganjal atau apa? Silakan. Iya, kalau ada yang mau bertanya kepada teman-teman di bawah, silakan ya. Iya, kalau ada yang mau bertanya kepada teman-teman di bawah, silakan ya. Ada ustaz kita yang bisa memberikan pemaparan yang baik berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Silakan ke saudara di bawah. Aduh. Betul, Iya, banyak iya. tanya silakan. Ada suara saya nggak? Ada host, ada. Ada suara nggak? Jaringanku Ada. jelek banget ini. Ada. Oke. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, Iya silakan. iya siap. Untuk sujud sahwi Ustadz, itu dilakukan misalnya kita lupa nih udah berapa rakaat, terus tapi kita teringatnya itu setelah Aduh, jaringan ini. itu sujud sahwinya. Hah? Terus
Oh, Masya Allah. Anda jaringan dengar ya? Jaringan Iya. apa tuh? Gimana pertanyaannya? Coba diulang. Ketindaku. Monitor host. Jaringannya nih. Yan, hotspotkan dulu ke Kak Ya Diana, Yan. Allah, jaringan. Mana Iya iya bisa? iya. Aduh, jaringanku sumpah ini. Bener-bener. Lanjut dulu biar normal dulu jaringanku. Bentar. Jadi tentang sujud sahwi. Kalau kita rukun sholat kita kelupaan, itu kita diwajibkan sujud sahwi. Atau kita mengalami was-was. Ini rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua. Nah, kenapa? Dalilnya yuwaswisu fi sudurina. Was-was. Jadi begitu apa yang kita ingat, misalkan dalam rakaat hitungan, misalkan kita sudah melaksanakan 2 rakaat tapi ternyata kita melaksanakan 1 rakaat, ya diyakini 1 rakaat dilanjutkan. Kalau memang kita masih ragu, kita sujud sahwi. Letak sujud sahwi itu di mana? Nah, alangkah lebih baiknya sujud sahwi itu dilakukan di belakang sebelum salam. Iya, saya boleh bertanya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana supaya khusyuk dalam sholat, Ustaz? Silakan. Pertama, mengapa kita harus khusyuk dalam sholat? Ada dalilnya, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya mukmin, orang-orang yang beriman. Gimana caranya kita khusyuk? Pertama, kita harus tahu maknanya, manfaatnya. Kita sholat itu untuk apa? Itu yang perlu kita pahami. Untuk apa kita melaksanakan sholat? Kalau kita sudah tahu maknanya kita sholat, saya yakin salah satu syarat untuk khusyuk. Terus di dalam sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu kan bahasa Arab. Nah, kita orang Indonesia harus ngerti maknanya. Itu. Jadi kalau ngerti artinya, apa yang kita baca dari mulai takbiratul ihram sampai salam, insya Allah kita akan khusyuk. Itu jawabannya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Kira-kira gimana? Silakan ada yang lain. Saudaraku. Silakan. Jaringanku udah bagus nggak? Ada suara nggak? Allah. Ya. Ada suara saya nggak? Ada. Ada. Oke. Ustadz, bacaannya sujud sahwi itu apa? Saya pernah belajar gini ya. Subhana man la yanamu wa la Bacaan sujud yashu. sahwi nanti saya terangkan. Kita masih di sholat dulu. Oke, Jadi baik, sholat baik. yang normal dulu. Iya. Nanti di berarti belakang baru saya terangkan. iya. Kan misalnya nih kita sadarnya Jadi, tadi setelah Masih perihal sholat dari takbiratul ihram sampai salam. iya, baik Ustadz. Saya mau tanyakan tadi, sujud sahwi tadi kan dilakukan di akhir ya Ustadz. Misalnya nih kita sudah tahiyat akhir,
tinggal salam, terus kita sujud sahwi. Nah, setelah bangkit dari sujud sahwi, apakah kita membaca tahiyat akhir lagi atau langsung salam, Ustadz? Langsung salam. Baik, langsung salam ya Ustadz. Jadi Oke. tidak usah Terima kasih. baca tahiyat akhir lagi. Iya, Nanti baik. saya Terima terangkan kasih secara Ustadz. detailnya tentang sujud sahwi. Sekarang tentang sholat dulu. Jadi sholat yang Iya, baik. benar dulu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini contoh yang saya sampaikan tentang sujud. Jadi sujud pertama dalam satu rakaat itu kan ada 2 sujud. Sujud pertama dengan sujud kedua. Di dalam sujud itu Allah melarang membaca Al-Quran. Dan Allah menganjurkan untuk berdoa. Di dalam sujud. Mute dulu apa dah Mas Tony? Silakan. Jadi Allah melarang untuk membaca Al-Quran di dalam sujud. Di dalam sujud itu mengharap hambanya, Allah mengharap hambanya untuk berdoa. Karena doa yang mustajabah adalah doa di dalam sujud. Makanya bacaan sujud itu banyak sekali. Kalau tidak salah itu bacaan dalam sujud itu ada 12. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Robku yang maha tinggi. Itu dibaca 3 kali. Kemudian yang kedua Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ditambah wa bihamdi. Itu juga dibaca 3 kali. Jadi artinya Maha suci Robku yang maha tinggi dan segala puji bagi Allah baginya. Dibaca 3 kali. Kemudian yang ketiga itu bacaannya, doanya adalah Subuhul Qudusu Rabbul Malaikatu Warruh. Maha suci dan maha agung Rabb seluruh malaikat dan asmu. Jadi malaikat itu juga di saat kita bersujud kepada Allah, malaikat itu ikut mendoakan. Yang kelima ini panjang. Yang keenam juga panjang. Biasanya di dalam jumhur ulama itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Terus kita berdoa. Berdoanya harus pakai bahasa Arab. Jadi dari salam, dari takbiratul ihram sampai salam itu harus berbahasa Arab. Saya masih belum bisa belajar. Ngerepek pun boleh. Misalkan di depan kita ada tag atau kita tempel di tembok, ngerepek pun boleh. Kalau sudah hafal, ya tidak boleh ngerepek lagi. Makanya kenapa kadang di Masjidil Haram, kadang di masjid-masjid di Arab itu selalu ada semacam tag itu, ada untuk tempat Quran untuk membaca surat-surat itu diperbolehkan.
Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Tapi harapan saya harus ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, pertama kita mengerti atau kita tidak mengerti sama sekali. Itu yang setahu saya itu. Pertama kita mengerti atau yang kedua kita tidak mengerti sama sekali. Jadi silakan. Izin Ustazku, saya boleh bertanya lagi? Mungkin ini bisa mengedukasi juga kepada Ya, teman-teman silakan, kita di bawah. silakan. Terkait tadi kata usyu itu ke dalam sholat, satu poinnya udah kami dapat. Dan yang kedua, yang seperti Ustazku tadi menyampaikan bahwasanya perlu tahu dulu makna dalam sholat Ya. itu apa. Ya, silakan Ustaz. Ya Allah, yang saya jelek sekali nih malam ini. Ya, merah Ustaz. Kenapa ya sinyal saya ya? Tapi masih jelas Ustazku, tidak potong-potong. Ada kan biasa kalau signal Ya, merah ini tuh. contoh ya. Ini contoh untuk mengkhusukkan sholat. Kenapa kok kita harus tahu artinya? Ini contoh kita doa iftitah. Kita melafadzkan doa iftitah. Jadi begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita harus tahu artinya. Bahwasanya Allah itu Maha Besar. Kenapa dibilang takbiratul ihram? Karena takbir itu semua dilarang. Kita melirik ke kanan ke kiri tidak boleh, kita bercakap-cakap dengan orang tidak boleh, menegur orang di sebelah tidak boleh. Kita fokus kepada Allah, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, terus ditambah lagi dengan bacaan doa iftitah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabiro, lagi sempurna kebesarannya. Walhamdulillahi kasiro, segala puji hanya kepunyaan Allah. Kalau kita tahu artinya, kira-kira hati kita gimana? Makanya saya tekankan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat kalau betul-betul kita mi'raj. Kita karena orang Indonesia, kita harus belajar artinya. Wong tidak tahu artinya aja mendapatkan pahala, apalagi kita tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, kita akan naik kelas. Apa kita punya keinginan kelas 1 terus? Kan tidak mungkin. Kita naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Kenapa saya tekankan kita harus tahu artinya? Ya itu tadi, karena kita ini lagi berkomunikasi dengan Allah. Apa yang kita sampaikan kepada Allah kita harus tahu. Kalau Allah itu maha, antum semua berbahasa apapun Allah bisa, Allah mendengar. Tapi kita sendiri karena bahasanya Arab, maka kita harus tahu artinya. Tujuannya apa? Supaya sholat kita khusyuk. Dan apa yang kita mau supaya kita tahu. Meskipun kita hanya membaca bahasa Arab saja, itu sudah berpahala. Kalau sholatnya itu berjamaah, itu 27 derajat. Kalau sendiri ya 1 derajat. Nah, 1 derajat itu wallahu a'lam bishawab. Ganjarannya itu berapa? Andai kata pahala itu dikasih tahu oleh Allah di depan mata kita, itu mungkin sok di masjid akan penuh. Jadi itu caranya untuk supaya kita sholatnya khusyuk. Iya, terima kasih Ustazku. Mungkin satu masih boleh ya Ustaz ya. Ini yang terakhir. Silakan, silakan.
terkait teman-teman juga belum ada yang mau bertanya mungkin ya. Jadi terima kasih. Yang kedua poinnya kami udah dapat. Terima kasih Ustazku. Yang ketiga, ada nggak larangan tuh dalam sholat memejamkan mata sebagai sarana untuk khusyuk juga? Silakan Ustaz. Putus-putus di saya ini. Oh ya, putus-putus ya Ustaz. Iya, sinyal jelek sekali malam ini. Iya, dia nunya Afis, jaringannya Bunda Afis ya. Silakan. Iya, apakah ada larangan Silakan, tadi saya tidak dengar. Iya, apakah ada larangan di Al-Quran atau hadis bahwasanya supaya untuk melengkapi usyuk kita tadi dan yang apa yang telah disampaikan? Dengarin. Udah dengar, iya. Silakan, apa ada yang lain? Ntar kita nggak dengar bagus. Bang Ikan Goreng, Bang Ikan Goreng coba ini aja. Kalau memang Ustadz kita nggak mendengar karena jaringan kita, coba ditanya jaringan melalui saya typing. parah malam ini. Ditanya melalui typing nanti kalau misalnya sinyal Ustadz udah bagus, nanti dijelaskan. Coba supaya lebih jelas gitu, supaya tidak mengulang pertanyaan. Gitu aja Bang Ikan Goreng. Siap. Aduh, gimana nih? Jaringan saya jelek sekali nih. Ada yang bisa dengar saya? Ada Pak, ada Pak Ustadz. Kami dengar di sini Pak. Iya, saya dengar. Ibu Yani, saya dengar. Ya, jaringan saya malam ini kok kacau ya. Kira-kira ada pertanyaan? Bang Ikan Goreng mungkin mau bertanya. Pertanyaannya Pak Ustadz di bawah itu Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadzku, apakah ada larangan dalam sholat memejamkan mata sehingga berusaha apa nih? Belum ada. Membuang bayang-bayangan. Oh, membuang bayang-bayangan duniawi. Ini Jadi juga gini, salah satu pertanyaan saya juga ini yang belum sampai sekarang belum. Ya, untuk memejamkan mata itu berbagai mazhab ya. Itu kalau Hanafi itu boleh. Kalau mazhab Maliki memejamkan mata itu boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh. Jadi kenapa kok mazhab Imam Syafi'i tidak boleh? Karena supaya betul-betul sholat itu kita sadar. Makanya mata kita itu selalu harus ada di tempat sujud. Mata kita tidak boleh melihat ke kanan dan ke kiri dan lain sebagainya. Kecuali kita tahiyat. Nah, itu mata kita melihat di telunjuk kita. Di saat kita melakukan gerakan apapun, mata kita harus menuju ke tempat sujud. Bukan ke depan kita, tapi ke tempat sujud. Jadi kan untuk mengkhusukkan kita memejamkan mata. Nah, kalau Imam Hanafi itu diperbolehkan, Imam Maliki diperbolehkan, Imam Syafi'i tidak diperbolehkan, dan Imam Hambali tidak diperbolehkan. Izin Ustadzku, artinya ketiga pendapat itu
tidak menghukumi gitu ya, Ustaz. Ya. Siap, terima kasih Ustaz. Jadi alasannya Imam Syafi'i adalah kita sholat itu kita kesadaran penuh. Jadi kita tidak boleh memejamkan mata. Nah itu ada Bang Surya, saya pernah sholat. Saat sholat pernah meneteskan air mata. Itu bagus. Itu kalau perlu dipertahankan sampai salam. Biasanya itu kita tidak tahu artinya, tapi hati kita ini yang tahu. Gitu. Nah itu tolong dipertahankan sampai salam. Itulah yang namanya as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah nanti akan keluar dengan sendirinya ilmu kemakrifatan kita. Jadi makrifat itu tidak perlu dicari. Sebenarnya makrifat itu dalam sholat. Kalau sholat kita benar-benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah kita kerjakan, insya Allah ilmu makrifat itu akan keluar dengan sendirinya. Buktinya tandanya adalah begitu kita salam, hati kita ini lega. Di saat takbir, itu hati kita bergetar. Itu tandanya kita khusyuk. Nah, begitu Allahu Akbar, hati kita bergetar, tolong itu lanjutkan sampai dengan salam. Itulah yang namanya khusyuk dalam sholat. Nah seperti yang saya katakan kemarin, begitu kita selesai sholat, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan muttaqin. Kenapa? Karena Allah menilai hambanya adalah muttaqin, takwanya. Bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan warna kulitnya, bukan dan lain sebagainya, itu bukan. Tapi Allah menilai hambanya itu dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Islam rasis? Pertanyaannya tidak. Itulah ilmu dalam sholat. Kira-kira ada pertanyaan tentang sholat dulu. Jangan kemana-mana. Saya takutnya nanti kita menghadap ke Allah kita salah. Saya boleh bertanya sebentar Ustadz? Silakan. Gimana hukumnya ketika kita sholat, pas kita ruku tanpa membaca doa ruku itu gimana Ustadz? Kesannya kan sholat yang buru-buru gitu. Ruku itu ya, kita salah tinggalkan satu bacaan rukun sholat. Ketika ruku itu gimana? Ruku atau sujud kita tinggalkan bacaannya. Ruku atau sujud kalau kita tinggalkan bacaannya, Ya gimana hukumnya itu Ustaz? Kita harus melaksanakan sujud sahwi. Karena apa? Itu di dalam rukun sholat. Makanya Kadang kan ada juga yang buru-buru gitu Ustaz ya. Ya itulah, sholat itu tidak ada kata-kata yang terburu-buru. Makanya kalau kita tergesa-gesa, Allah sudah meringankan. Ada bacaan yang pendek, pakai bacaan yang pendek itu adinda. Ini contohnya dalam sujud. Kalau kita membaca yang panjang itu kan ada, ya karena kita tergesa-gesa bacalah yang pendek kan gitu. Subhana rabbiyal a'la 3 kali selesai. Itu di saat kita
Jadi dipendekin bacaannya, kualitasnya tetap. Nah takutnya kan kita tidak naik kelas, itu loh. Takut kita ini kita tidak naik kelas. Kenapa sholat kita hanya untuk menggugurkan kewajiban saja? Akhirnya apa? Sholat kita tidak ngefek. Ngefek kemana? Ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saudaraku. Kira-kira jadi kalau misalkan ruku, bacaan ruku, sujud, bacaan sujud itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita tidak melaksanakan, kita wajib hukumnya sujud sahwi. Kira-kira sudah dipahami saudariku? Insya Allah Ustaz, udah paham. Makasih atas penjelasannya. Alhamdulillah. Ada lagi? Silahkan bertanya sepuas mungkin. Kenapa? Karena itu sarana kita berhubungan langsung kepada Allah. Sarana kita berkomunikasi langsung kepada Allah. Silakan. Saya mau tanya Pak Ustadz, apabila kita ini kan seorang wanita kan lagi sedang, kita ini nggak tahu kan Pak Ustadz, kalau misalkan kita ini lagi haid, terus tiba-tiba kita ini mau sholat gitu Pak Ustadz, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Jadi gini, kalau haid itu jelas tidak dihukumi sholat. Ada dispensasi terhadap kaum hawa. Jadi Allah itu sudah maha, makanya kadang itu kalau kita sholat kita tidak sempurna. Kenapa ada sholat-sholat yang lain seperti qobliyah, ba'diyah, itu untuk menyempurnakan sholat kita. Itu belum kita bahas tentang sholat qobliyah dan ba'diyah, itu belum kita bahas. Nanti berikutnya baru kita bahas. Saya kepingin malam ini tentang sholat dari mulai takbir sampai salam. Saya kepingin malam ini kita tuntaskan. Itu tadi ada Ratih bertanya, setelah membaca Al-Fatihah itu apa boleh baca ayat kursi atau surat pendek? Silahkan. Mending kita baca surat pendek yang tahu artinya daripada surat panjang yang kita tidak tahu artinya. Gimana caranya supaya tahu? Ya kita belajar. Makanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi mencari ilmu itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Supaya apa? Sholatnya orang berilmu dengan sholatnya orang yang tidak berilmu, derajatnya akan berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan lagi ini, sholat qodho apakah bisa dikurangi apa wajib full? Juga Pak Ustadz, maksudnya ini gimana ini Bang Surya ini? Mungkin bisa diundang naik Bang Surya. Kira-kira siapa yang bisa ngalah dulu ini? Penuh ya. Saya silakan. Saya aja. Udah, saya di bawah aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan naik biar bisa bertanyanya lebih jelas gitu. Bang Surya, silakan Bang Surya. Umpama 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu kan ada yang sholat jamak, ada yang sholat qashar. Gitu. Jadi kalau kita mengqadha, apakah kita jamak dan qashar? Gitu jawab pertanyaannya. Mungkin itu barangkali. Jadi kalau mengqadha dalam sholat
itu tetap, rakaatnya tetap. Kenapa? Karena kita mengqadha sholat. Kecuali kita musafir, nah sholat dalam perjalanan itu kita menggunakan jamak dan qasar. Itu insya Allah besok kita bahas tuntas. Jadi minta maaf, pertemuan kita mungkin 5 kali ya. Ini pertemuan yang ketiga. Jadi tolong tentang sholat ini dari takbir sampai salam. Kenapa? Karena ya minta maaf, kita ini takut. Sholat kita ini apakah benar atau salah. Jadi mari kita bedah sama-sama supaya apa? Sholat kita seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau tidak malam ini, besok pagi saya upload di grup. Kenapa? Saya khawatir karena sholat ini penting, sehingga besok saya upload di grup semuanya, dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, dan tolong besok ditanyakan kembali kalau tidak mengerti. Oh ternyata saya membaca doa iftitah ini Allahumma ba'id baini, itu dalilnya dari mana? Hadisnya dari mana? Oh saya membaca doa iftitah ini inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu dalilnya dari mana? Hadisnya dari mana? Terus saya membaca misalkan ruku itu subhana rabbiyal a'la, itu dalilnya dari mana? Kalau kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu dalilnya dari mana? Insya Allah besok saya upload di grup, tolong dipelajari. Dan kalau tidak mengerti tolong ditanyakan. Kenapa? Karena ini penting bagi kita. Percuma kita berpakaian mewah, percuma kita pakai gelang yang panjang banyak, percuma kita pakai mobil yang mengkilat, tapi sholat kita tidak sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hal pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Jadi besok insya Allah paling lambat pagi saya akan upload di grup tentang sholat dan dalil-dalilnya, tolong dipelajari, dan kalau tidak mengerti tolong ditanyakan. Kenapa? Karena dari kemarin hingga sekarang pertanyaan tentang sholat hanya sebatas ini. Saya khawatir, bukan saya menganggap antum semua tidak bisa, tidak. Saya khawatir kita semua ini tidak mengerti gitu loh. Itu. Kenapa? Karena betapa pentingnya tentang sholat ini. Itu saudaraku. Ya silakan. Boleh nanya Pak Ustadz? Ini Bang Surya gimana tadi pertanyaannya? Iya udah Pak. Ini nanya lagi Pak Ustadz, satu lagi. Dulu Ya, kan saya silakan. pernah di pesantren, pernah di madrasah tuh Pak. Saat takbiratul, saat kita mengucapkan niat Allahu Akbar, kan kita mau sholat nih, usolli fardul maghribi salah rakaat mustabil qiblati, akan pamuman fardulillahi ta'ala. Nah, saat takbiratul ihram itu kita harus pakai bahasa Indonesia. Dulu saya diajarkan seperti itu Pak Ustadz. Niat dalam hati. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi gini, yang namanya niat itu adalah dalam hati. Tapi takbir tetap diucapkan. Jadi yang namanya sholat, salam, takbir sampai salam itu semua diucapkan. Diucapkan pakai dengan bahasa apa? Indonesia. Sir dan jahar. Nah, jadi Umpamanya gini, mulut Pak kita Ustadz. ini kamat-kamit. Gini Pak Ustadz, Mana? kan usolli fardol maghribi salah rakaat mustahbilal kibrati, pas kita mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, niat saya sholat menghadap kiblat. Jaringan saya ini.
Ya Allah, niat saya sholat. Itu pakai bahasa menghadapi- Indonesia masih bisa. Pas takbir itu Pak. Diharuskan seperti itu. Emang harus seperti itu apa tidak Pak? Jadi gini, itu Dalam mazhab hati. Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i itu di saat takbir. Ya, dalam hati ya Pak Jadi ya. Allah itu niat. Allahu Akbar. Makanya rata-rata kalau saudara kita bermadzhabkan Imam Syafi'i, itu pasti takbirnya akan panjang. Kenapa? Karena niat dipasang di situ. Dalam hati ya Pak. Tapi pada dasarnya begitu Allahu Akbar, terjadilah hukum sholat di situ. Semua akan haram. Maksudnya haram adalah mata kita tidak boleh celingukan kiri kanan, tangan kita gerakannya dibatasi hanya sebatas gerakan sholat saja, hati kita hanya diuntukkan kepada Allah. Itu maksudnya haram. Jadi inti sholat adalah di saat takbir itu, Abang Kusur ya, sampai dengan salam. Begitu salam maka dihalalkan segala aktivitas atau bercakap atau kita senyum atau apa dengan tetangga samping kita dan lain sebagainya. Kira-kira sudah dipahami Bang Surya? Sudah Pak. Sudah Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Barangkali ada yang lain. Ini minta maaf kesalahan saya. Sebenarnya saya itu harus kemarin saya upload supaya malam ini jadikan pertanyaan. Ini contoh, mungkin antum, Ustaz, ada yang di saat tahiyat itu jari telunjuknya ada yang diputar-putar, ada yang lurus saja. Nah, itu kan mestinya harus ada pertanyaan itu kan, benar tidak? Mungkin antum lihat tetangga kita sholat terus tangannya diputar-putar, itu sebenarnya adalah saking khusyuknya kita sholat sehingga gerakan ibu jari ini ikut gemetar. Itu sebenarnya. Tapi penglihatan kita karena kita melihat itu ulama itu jarinya diputar-putar, kita ikut berputar-putar akhirnya jarinya. Padahal itu tidak sepertinya. Jadi saking gemetarnya kita karena kita tahu maknanya tahiyat awal atau tahiyat akhir. Itu kan jelas itu kalau kita tahu makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalahu. La itu tidak syarikalahu. Tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu maknanya, otomatis di saat kita menunjukkan ibu jari kita akan gemetar. Itu hanya prasangka kita aja, jari telunjuk kita digetarkan. Nah, berbagai empat madhab ini, kapan kita menunjukkan ibu jari? Nah, kalau Imam Syafi'i itu di saat bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, baru ibu jari kita telunjukkan. Kalau Imam Hanafi itu di saat awal at-tahiyatu, ibu jari langsung ditelunjukkan. Imam Maliki juga begitu. Imam Syafi'i dengan
Imam Hambali yang di saat syahadat itu tadi, itu kan mestinya harus ditanyakan. Makanya saya pelajari, sepertinya saya harus mengupload materi ini supaya bisa ditanyakan cara detailnya. Kenapa? Supaya kita ini tidak ikut-ikutan. Kita sholat itu berdasarkan hadis. Oh, guru saya ngajarin ini ya saya ikut. Tapi sumbernya dari mana, itu yang penting. Kan begitu saudaraku. Benar atau tidak? Ustadz benar. Betul Ustadz, betul. Jadi kalau kita ditanya oleh Allah di dalam kubur, kamu sholat ini itu ikut siapa? Ikut imam ini ya Allah, dalilnya apa? Kita sudah tahu. Kan kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena sholat itu tidak main-main. Makanya adab sholat itu mulai dari berpakaian, mulai kita toharoh, kita berwudu dan lain sebagainya, kita spesialkan untuk Allah. Seperti kemarin yang saya katakan, ketemu bupati aja malam kita tidak bisa tidur. Kalau laki-laki setrika jas, setrika celana, semir sepatu. Kalau perempuan itu harus rambutnya harus dirol kiri kanan. Itu hanya ketemu makhluk. Ini ketemu Sang Pencipta yang menguasai langit dan bumi. Kira-kira adabnya kita gimana? Nah, kalau itu semua kita bisa laksanakan, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Jadi sholat itu harus dipersiapkan. Itu yang penting. Jadi kok pas waktu sholat. Tidak. Lebih baik kita menunggu waktu sholat daripada kita pas adzan baru datang. Kenapa? Kalau di masjid itu ada sholat tahiyatul masjid, mungkin ada sholat tobat, kan itu, ada sholat qobliyah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar, kenapa Allah tidak meminta, itu demi kita sendiri. Katanya kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Kita nanti di padang mahsyar mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat saudaraku, ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah, yaitu doa syafaat. Untuk siapa? Yaitu hambanya Rasulullah, umatnya Rasulullah. Seperti cerita yang saya ceritakan yang lalu-lalu, bahwasanya Rasulullah itu rindu kepada umatnya. Siapa umatnya? Yaitu kita ini yang mengikuti Rasulullah dan kita hidup tidak sezaman Rasulullah. Itulah umat Rasulullah yang dirindukan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Saya Karena terus terang saja ini saya khawatir sekali. Saya ingin tanya Ustadz. Ya, silakan. Oke, begini Ustadz ya, ketika kita punya anak kecil nih Ustadz, terus kita kan sholat, pas saat sujud, itu kadang anak-anak kecil ini naik di punggung kita gitu Ustadz. Ketika kita ingin bangkit, kan bingung nih Ustadz, sementara kan tidak boleh melakukan gerakan lain selain gerakan sholat. Nah itu apakah boleh itu dalam kondisi yang seperti itu Ustadz, kita ambil anak itu misalnya dengan kita pegang badannya dengan tangan kita, baru kita sisihkan, terus baru kita bangkit dari sujud. Apakah itu boleh Ustadz? Atau bagaimana solusinya? Boleh. Bahkan Rasulullah, cucu Rasulullah yang disayangi Hasan dan Husain,
itu sering Rasulullah di saat sholat beliau bergelantungan di punggungnya Rasulullah pegang dulu, Rasulullah dudukkan dengan baik, dan kita tetap melaksanakan. Itu Rasulullah sudah mencontohkan. Nanti insya Allah saya akan kirim itu PDF-nya ini, sifat sholat Nabi menurut sunnah dan sahih karangan Muhammad Nasruddin Al-Albani. Itu semua hadis-hadis ada di situ. Jadi nanti materi sholat saya kirim dengan PDF-nya sifat sholat Nabi itu nanti saya kirim di grup. Jadi itu ada hadis-hadis lengkap. Jadi betul-betul kita ini tahu, kita tidak ngarang-ngarang, kita melaksanakan sholat. Ya cukup kita baca, kita tahu. Kita bukan ahli hadis yang harus hafal, tapi pada dasarnya kita tahu. Oh ternyata dalilnya ini, kita sudah pernah baca. Tuh. Jadi boleh. Boleh berarti ya Ustadz ya? Boleh. Karena darurat ya itu. Ya. Iya, tapi baik. derajat sholat kita terganggu. Tetap sah, tapi derajat sholat kita terganggu. Iya, baik Ustadz. Ada satu lagi nih Ustadz. Saya pernah dengar nih ya, mungkin kita ketika ada hal yang mengganggu pikiran kita atau ada musibah atau apa dalam kehidupan kita, terus kita meminta kepada Allah gitu ya Ustadz, di sujud terakhir. Ini pernah saya dengar ada yang membolehkan silakan berdoa pada saat sujud terakhir. Nah itu boleh katanya gitu ya Ustadz. Nah, tapi yang saya tanyakan itu apakah boleh dengan memakai bahasa Indonesia gitu Ustadz? Ketika kita berdoa itu tapi di dalam hati ya, katanya di dalam hati apa permintaan kita tersebut kepada Allah, tapi dengan bahasa Indonesia gitu Ustadz. Boleh nggak itu Ustadz? Ada 4 madhab yang kita ikuti. Kalau madhab Hanafi itu harus berbahasa Arab. Kalau madhab Imam Maliki itu harus berbahasa Arab. Kalau madhab Imam Syafi'i tidak apa-apa, selain bacaan dalam sholat. Misalkan sujud terakhir itu, ya Allah mungkin saya banyak hutang, tolong ya Allah berikan hamba rezeki. Itu boleh, itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Hambali harus berbahasa Arab. Jadi hanya satu madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i yang boleh kita berbahasa Indonesia. Jadi silakan. Kalau kita sudah tahu alasannya, oh ternyata madhab ini boleh, madhab ini tidak boleh. Supaya apa? Kita tidak mengarang-ngarang dengan sendiri. Nanti dalilnya ada, saya bacakan panjang, jadi nanti mending saya kirim PDF-nya di grup. Seperti kapan hari yang tentang toharo itu, saya sudah kirim grup, tolong dipelajari. Itu dari rangkaian berapa, akhirnya buku ini yang terbaik, makanya saya sajikan di grup. Mungkin sudah download ya, saudaraku semua? Sudah itu Ustadz, yang di center kan, yang di Aumi Center itu. Tentang toharoh. Iya, yang Ustadz kirim di grup Aumi Center kan, kalau nggak salah itu. Kalau yang saya kirim di grup Aumi Center itu tentang STT itu kalau nggak salah ya.
Ada Atau kayaknya yang untuk ada kayaknya. taharah. Berarti saya kirim kedua-dua di grup Ada, Aumi dengan ada. di grup Aumi Center. Iya. Nah itu tolong dipelajari. Insya Allah ilmu itu penting. Kalau tidak untuk diri kita sendiri, mungkin untuk anak kita, untuk saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Izin Ustadz Nurdin, Ya, monggo, jadi Mas. mohon dijelaskan setelah takbiratul ikram itu tangan diletak di mana, toh kalau dilepas ke bawah bagaimana? Mohon dijelaskan. Ada berbagai madhab. Mungkin kalau antum lihat di TV atau antum pergi ke Mekah, itu ada begitu Allahu Akbar, ada yang tangannya taruh di samping kiri kanan kita punya badan, itu ada. Nah, dalil yang tepat menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu pas di dada. Terus nanti itu gambar itu semuanya ada di PDF saya, jadi nanti bisa dilihat. Itu dari mulai takbiratul ihram, terus cara sujudnya perempuan dengan laki-laki itu gimana. Kalau perempuan itu sikunya itu hampir menyentuh, tapi kalau laki-laki sikunya dibuka. Terus sujud itu yang mana yang menempel ke sajadah itu nanti ada. Jadi gambar-gambar itu insya Allah nanti ada di PDF tersebut. Itu Mas. Jadi kalau kita tahu mazhabnya, insya Allah kita akan tahu. Ada yang tidak pakai sedekap, ada yang di samping. Tapi 4 mazhab ini semuanya bersedekap. Jadi 4 mazhab ini kan mazhabnya orang Indonesia. Ya. Kira-kira gimana Mas Roni? Ya, siap-siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya mohon diterangkan pas kita berdiri tegak itu mau takbiratul ikram ya, atau setelah takbiratul ikram, mau takbiratul ikram ya, kita berdiri tegak itu kaki itu jaraknya seberapa jauh gitu kan antara keduanya. Mohon dijelaskan. Jadi di saat takbiratul ihram, mau takbiratul ihram kita berdiri, itu jaraknya itu sekitar, karena sekarang ini sudah ada sentimeternya, itu sekitar 10 cm atau sampai dengan 20 cm. Tidak boleh kaki kita saling menyentuh. Jadi ibaratnya cucu Rasulullah itu kalau lewat di antara kaki Rasulullah, kaki kiri dengan kaki kanan, itu bisa masuk. Itu ada dalilnya. Jadi tidak mepet rapat, itu tidak. Makanya di saat Ali ditombak atau dipanah di saat sholat, itu tetap kudah-kudahnya kuat. Nah kalau kaki kita mepet, otomatis kuda-kudanya tidak akan kuat. Jadi antara 10 cm sampai dengan 20 cm. Itu kalau
hukum sekarang ini, karena sekarang ada sentimeter kan, kalau dulu tidak. Kalau dulu itu antara kaki kita, jadi kaki kita ini jaraknya itu antara kaki kiri dengan kaki kanan itu sekaki kita. Kira-kira paham itu Mas Tony? Iya ya Ustadz, sekitar 2 kepalan tangan ya Ustadz. Jadi begini, mohon dijelaskan setelah ruko kan sami Allahu liman hamidah tuh ya, itu tangan ditaruh di mana? Itu mohon dijelaskan Ustadz. Nah, setelah ruku ya, sami Allahu liman hamidah, terus tangan kita posisinya gimana? Itu menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali itu ditaruh di samping apa ya nih ya namanya ya. Jadi tangan kita ini lurus. Ngerti ya maksudnya? Tangan kita lurus. Empat mazhab ini sepakat sama di saat ruku. Terus sami Allahu liman hamidah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min amasita min say'im ba'di. Jadi bersambung. Itu kesepakatan para mazhab sama. Jadi begitu kalau sholat itu berjamaah, begitu imam sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min amasita min say'im ba'du. Kalau artinya insya Allah saya perlahan-lahan supaya antum bisa mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar kepada siapa yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi, samawati wal ard, dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Insya Allah artinya itu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa mil amasita min sa'im ba'di wa mil'u amasita min sa'im ba'di. Insya Allah artinya itu. Jadi sikap tangan kita adalah di samping kiri kanan apa ya? Paha ya? Dilepas ke bawah mungkin Ustadz. Dilepas ke bawah. Itu 4 mazhab bersepakat begitu. Nanti dalilnya panjang, nanti saya akan kirim PDF-nya di grup. Mohon maaf Ustadz, dilanjut ya kan, masih Ini tentang sholat. Ya ada Khalid bin Walid itu, kok ada yang lipat tangannya di dada Ustadz, itu madhab siapa? Mungkin maksudnya sedekap Ustadz. Nah kita kan di Indonesia kan percaya 4 madhab. Kadang itu minta maaf kita sering ikut-ikutan
mungkin kita lihat di India, kita lihat di grupnya Ali ini Syiah dan lain sebagainya, itu mungkin jelas berbeda. Tapi pada dasarnya orang Indonesia adalah ikut 4 madhab. Jadi apa yang saya bicarakan tidak lari dari 4 madhab tersebut. Itu. Jadi kalau jawabannya kok ada yang lipat, itu kalau saya menjawab wallahu a'lam bishawab. Pada dasarnya kita mengikuti 4 madhab karena kita orang Indonesia mengikuti 4 madhab. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mohon maaf juga Ustadz. Ya. Jadi dilanjut ya. Pas at-tahiyatul akhir ya. Pas kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan ada doanya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah ya. Nengok ke kanan gitu Wa kan ya. na'udzubika min Itu kan, syahwatika wan nar. kan gitu. Itu ada yang mempraktekkan lalu membuka tangannya. Kalau saya pernah belajar dulu enggak dibuka tangan tetap. Bagaimana Ustadz? Tolong dijelaskan Ustadz. Jadi gini, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Jadi gerakan apapun sebelum takbiratul ihram masih belum hukum sholat. Dan diakhiri dengan salam. Salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh tangan kita membuka, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah hukum sholat sudah selesai. Tapi menurut kiai yang saya belajar sama beliau dan sanadnya sampai dengan Gus Dur, insya Allah sampai dengan Rasulullah, itu tidak melakukan tetap. Tapi itu gerakan itu sudah selesai dari sholat. Makanya hukum sholat itu dari mulai takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan, sampai batasannya mana? Sampai salam, yaitu salam yang pertama. Sehingga boleh ditambah doa seperti tadi. Kira-kira bisa dipahami, Mas Romi? Untuk saat ini sudah belum ada pertanyaan. Ya, monggo. Matur suwun. Silakan teman-teman, barangkali yang perlu ditanyakan, silakan. Silakan yang ingin bertanya lagi. Mungkin Bang Khalid ada yang ingin ditanyakan, Bang? Silakan. Ya, terima kasih untuk sementara, biar saya menyimak dulu. Terima kasih telah diundang di kolom sini. Lanjut Ustadz. Iya baik. Kak Ratih mungkin ada pertanyaan dari YouTube, IG atau Facebook, Twitternya. Kak Ratih monitor. Kak Ratih. Nampaknya jauh dari perangkat. Izin host. Saya ya Ustadz ya. Saya ada perlu dengan ini Pak Khalid. Begini Pak Khalid, ya di
Selasa atau hari Selasa ya. Nanti dipertanyakan lagi. Di sini ada kajian tentang Al-Quran. Jadi mungkin kita kesini aja Pak Khalid. Jadi diberi info dengan Pak Ketua kemarin, disuruh kesini aja gitu. Ya, terima kasih infonya Mas Roni. Makasih. Jadi itu ya kawan diajak kesini aja. Siap, siap. Terima kasih informasinya. Oke, terima kasih host. Itu aja. Saya tambah lagi ya, saudara. Enggak sebelah tanya. Kenapa umat Islam itu disunat? Kan tidak ada perintah dalam Islam itu. Jadi Rasulullah itu ingat ikut milanya Ibrahim. Contohnya adalah di sholat. Hanya umat Muhammadlah yang mendoakan Nabiullah Ibrahim. Buktinya apa? Di tahiyat akhir. Bunyinya mungkin antum semua tahu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi umat Rasulullah Muhammad itu ikut milanya Nabi Ibrahim, sehingga dalam sholat kita mendoakan Nabi Ibrahim. Itu salah satu bukti kalau tetangga sebelah bertanya. Dan ingat, di tahiyat maupun tahiyat awal maupun tahiyat akhir, itulah ucapan Rasulullah di saat Isra Mi'raj itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga Allah itu jawaban sambung menyambung antara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamini oleh para malaikat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu narasi kalau tidak salah 3 hari yang lalu pernah saya sampaikan. Itulah hubungan antara Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi dengan hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra Mi'raj. Nah, selaku hambanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan di mana? Dipraktekkan di sholat. Sehingga dikatakan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Nah, kalau kita tahu arti, saya tekankan sekali lagi, kalau kita tahu artinya bacaan-bacaan dalam sholat, apakah kita tidak khusyuk? Itu nanti dada kita akan sesak, bergetar, semua gerakan itu akan gemetar dan meneteskan air. Nah, kenapa di saat kita tahiyat itu jari telunjuk kita bergetar, tapi tidak diputar, tidak dimainkan, tapi bergetar dengan sendiri.
Kenapa kita di saat at-tahiyat mata kita menuju ke jari telunjuk? Jadi itu salah satu konsentrasi kita di saat sholat. Tapi ingat saudaraku, yang namanya setan itu pasti. Kadang barang yang tertinggal, barang yang tersembunyi di saat kita sholat pasti akan dikasih tahu. Itulah setan. Oh, saya pernah nyimpan uang 100.000 di sini. Kadang kejadian itu di saat sholat kita baru mengingat. Itulah yang namanya setan. Godaan setan yang terkutuk. Kalau kita sudah finish betul-betul as-sholatul mu'minin, itulah yang disebut namanya muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan kalau menjadi orang-orang yang bertakwa, setan tidak mempan untuk menggoda. Kira-kira ada pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum, izin bergabung Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dijelaskan. Jadi saudaraku, saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Karena ya minta maaf, tadi pagi itu pekerjaan saya terlalu banyak sehingga saya agak lelah. Jadi insya Allah sebentar malam, mungkin kalau tidak sebentar malam, besok pagi materi tentang sholat akan saya upload di grup, dan tolong dipelajari dan tolong ditanyakan. Kenapa? Saya kepingin sekali betapa Ustaz, pentingnya sholat. Saya izin bertanya Al-Fakir Ustaz. Dalam kehidupan kita. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Al-Fakir kepingin bertanya Ustaz mengenai tahiyat tadi Ustaz. Waalaikumsalam. Ada jamaah Ustaz ya, kurang lebih di samping saya lah Ustaz. Begitu dia tahiyat Ustaz, tangannya diputar-putar gitu Ustaz. Itu apa Ustaz? Saya mau bertanya, takut dia tersinggung Ustaz. Bukan seperti Ustaz terangin tadi karena kita bergemetar karena aku bersaksi tadi, tapi kayaknya memang kayak disengaja Ustaz. Tolong Ustaz penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kadang itu kan kita niru-niru, kan gitu saudaraku, niru-niru tanpa dalil. Karena melihat para ulama, para imam itu jari telunjuknya itu diputar-putar, sebenarnya itu tidak diputar-putar. Menurut Imam Syafi'i, jari telunjuk dikeluarkan itu di saat asyhadu alla. Nah, kalau kita memahami dan memaknai betul-betul syahadat, kira-kira gemetar tidak dari telunjuk kita? Ya, kita tidak boleh menegur, kawan jangan begitu, itu tidak ada. Nah, tapi tolong diterangkan secara bijaksana. Kenapa? Karena Rasulullah berpesan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus Allah ke muka bumi ini untuk apa? Memperbaiki akhlak. Woi, kamu ini tidak ada mazhabnya. Jangan. Lebih baik dikasih pencerahan. Lebih baik orang itu mengerti dari hatinya sendiri daripada mengerti dipaksakan. Itu saudaraku Ustaz Khalid. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Kira-kira jawaban saya di situ, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi sebenarnya itu jari telunjuk itu kita kan bersaksi itu. Benar enggak saudaraku? Nah, benar sekali. Halo Pak Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
terlambat pulangnya aku cerita di Pak Ustadz kan. Izin bertanya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz kan kita kan pas sholat itu terkadang kan Pak Ustadz, Ya, entah ada hinggap, entah nyamuk atau apa dia atau ada yang gatal istilahnya Pak Ustadz kan. Itu kayak mana Pak Ustadz? Misalnya lah entah gatal kita garuk berulang-ulang atau gimana Pak Ustadz? Atau batal nggak kira-kira itu Pak Ustadz? Misalnya entah ada gigit nyamuk kita jadi tampar, menurut gimana, hadis, Ustadz? ya menurut hadis itu menggaruk itu 2 kali. Jadi 1 garuk dari atas ke bawah, tambah lagi dari atas ke bawah. Hanya 2 kali. Tidak boleh garuk lang krok krok krok. Jadi kalau misalnya Pak Ustadz kan hinggaplah nyamuk, kita tampar lah Pak Ustadz, kan berdarah nyamuk itu di tangan kita Pak Ustadz. Itu batal nggak sholat kita Pak Ustadz dengan adanya darah itu di tangan kita Pak Ustadz? Kalau digaruk, kira-kira nyamuk itu mati atau nyamuk itu terbang? Misalnya gini Pak Ustadz, kan hinggap tangan kita kan karena pas hinggap itu kan gatal Pak Ustadz. Nah, kan, kalau kita tampar, ditampar Pak Ustadz, kan. otomatis nyamuk itu meledak kan, Ya, Pak Ustadz. berdarah kan gitu toh. Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Nah, jelas batal, kita wudhu lagi. Makanya disuruh menggaruk dan batas garukannya adalah 2. Makasih Pak Ustadz. Kalau kita betul-betul khusyuk konsentrasi, jangankan nyamuk, dicontohkan oleh Sayyidina Ali yang gagah perkasa, dipanah sampai tembus aja tidak terasa. Bahkan Sayyidina Ali bilang, tolong tombak yang menembus saya ini di saat sholat tolong dicabut. Itu kan benar ya, jumhur ulama dalam ceritanya itu. Tombak yang tertancap di Sayyidina Ali di saat dicabut itu di saat Sayyidina Ali lagi sholat. Nah, harapan kami, harapan saya, harapan antum semua seperti begitu. Ya supaya apa? Supaya benar-benar sholat kita ini mi'raj as-sholatul mi'rajul mukminin itu terjadi. Makasih Pak Ustadz. Kira-kira begitu, saudaraku, gimana? Makasih Pak Ustadz. Makasih. Ya, ini sinyal saya ini jelek malam ini, makanya saya bikin pertanyaan aja. Terus pertama adalah materi ini belum apa ya istilahnya, supaya antum semua tahu dalil-dalilnya, tahu hadis-hadisnya, baru nanti besok kita bahas lagi. Jadi bagi saudara-saudaraku yang belum menjadi anggota AUMI, silahkan hubungi host, yaitu keluarga AUMI atau saudara-saudara yang lain. Di situ ada Master Bam, terus ada ikan goreng dan lain sebagainya, supaya masuk. Bukan kita memaksa, tapi berkesadaran supaya apa? Kita saling membagi ilmu. Dan insya Allah materi-materi yang dikasih oleh ustadz-ustadz di dalam grup keluarga AUMI akan diupload di grup WA kita, sehingga ilmu itu tidak berhenti sampai di sini, tapi ilmu itu akan bermanfaat untuk selamanya. Ingat saudaraku, begitu kita meninggal dunia, itu sisa 3 amalan yang masih bisa berjalan. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sodako jariah, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya.
Nah, pada kajian malam ini otomatis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu antum semua bisa bermanfaat untuk keluarga antum, untuk tetangga antum, untuk orang yang kenal sama antum. Karena apa? Kalau ilmu itu kita amalkan kepada satu orang mengamalkan, itu namanya ilmu jariah. Ilmu yang berjariah. Tidak bisa akan putus. Makanya guru itu adalah itu tadi, tidak bisa dihargai dengan uang. Ya, guru yang mana dulu? Yaitu guru yang bernasab ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jadi host, Muhammad, saya silakan, minta maaf Muhammad. kondisi saya. Ya gimana? Moderator. Monitor. Ya, monitor. Oke, jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, boleh ada pertanyaan terakhir. Jika tidak, bisa kita tutup dengan doa ya. Sebelumnya saya selaku ketua AUMI, alasan saya minta maaf malam ini saya tidak lanjutkan ke pertanyaan ke materi selanjutnya karena pertama betapa pentingnya tentang ilmu sholat itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin ini kita bedah sampai kita mengerti. Makanya insya Allah kalau tidak malam ini, sebentar malam, paling lambat insya Allah besok pagi saya akan upload materi tentang sholat supaya bisa antum semua pelajari dan kita ketemu besok malam baru kita bedah dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Tujuannya apa? Supaya sholat kita ini persis sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah melihat Rasulullah sholat. Kita hanya yakin pada hadis Rasulullah. Itu aja. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Makanya kita berpedoman kalau orang Indonesia ya 4 mazhab itu. Jadi bukan saya saja, mungkin antum juga kepingin itu. Jadi sholat kita ini bukan kok sholat ikut-ikutan, tapi sholat kita ini bermadhab. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Terus yang ketiga, sinyal saya minta maaf. Malam ini jaringan saya jelek, itu jadi tidak mendukung. Terus yang keempat, kondisi saya terlalu capek sehingga saya tidak fit untuk menerangkan. Jadi 4 alasan itu sehingga saya tidak dapat melanjutkan materi berikutnya. Pertama adalah supaya antum semua tahu atau materi yang saya sampaikan dengan dalil-dalil, dengan hadis-hadis, supaya antum bisa baca dan nanti antum bisa pertanyakan kembali ke kita. Itu yang pertama pada intinya. Terus kalau capek terus sinyal itu kan hanya sekedar alasan saja. Tapi pada intinya itu supaya antum tahu, oh ternyata saya sholat model begini itu menurut mazhab ini. Oh saya sholat begini itu menurut mazhab ini. Rukuk saya begini ini mazhab begini dan lain sebagainya. Kira-kira itu, saudaraku. Masih adakah pertanyaan? Silakan.
Kalau tidak ada moderator gimana? Ya mungkin ada yang masih mau yang bertanya. Kalau tidak ada kita akhiri saja. Iya Pak, Pak Ustadz agak kecapean juga nampaknya malam ini. Iya betul. Ya. Yang penting Pak Ustadz sehat-sehat, insya Allah. Besok kan bisa tutup. Mengingat juga sinyal beliau juga lagi bermasalah ya kan? Iya merah-merah ya. Ya mungkin bagian promosi Karati. Oke, mungkin Rati jauh dari perangkat ya. Bisa aja. Ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung di AUMI, ya boleh mendaftarkan diri ke saya sendiri, Wangsa, atau ke Yani ya selaku sekretaris umum kita untuk bergabung ke keluarga AUMI ya, keluarga AUMI. Sedikit saya kasih pengetahuan sedikit dari AUMI adalah Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia. Kami hadir setiap hari untuk beredukasi ya, mengedukasi teman-teman. Jika ada terkait tentang Al-Quran, tentang hadis, boleh teman-teman bertanya ya ke narasumber kita. Selain daripada Komal TikTok, kita juga ada channel ya, channel YouTube itu AUMI Channel namanya. Maaf sedikit terpotong gambarnya ya. Silakan teman-teman di YouTube maupun di TikTok, silakan jika ingin belajar bersama ya di AUMI, boleh di subscribe AUMI Channel kita. Kemudian boleh silakan di follow keluarga AUMI kita TikTok agar kita bisa saling bersilaturahmi ya antara kita sesama muslim. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman ingin bergabung boleh mendaftarkan diri kepada saya atau kepada Yani ya. Mungkin cukup sampai di situ saja. Kita tutup dengan doa daripada Ustadz kita ya. Silakan Ustadz dipimpin doanya sebelum ditutup Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih saudaraku semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama mempelajari ilmu yang Allah berikan kepada kita, khususnya ilmu kita belajar tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu supaya kita benar-benar sholat yang seperti sholatnya Rasulullah Muhammad SAW. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa indal. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Rabbana innana sami'na munadiyan ayyunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa aman. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saudaraku, kalau ada kebenaran hanya milik Allah semata. Kalau ada salah dari ucapan saya selaku manusia yang serba kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu di majelis ilmu yang barokah ini. Kenapa? Karena malaikat itu akan berdoa kepada apa? Kepada orang yang sering berkumpul di majelis ilmu. Saya selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.